Oke, saya mulai kuliah hari ini mengenai akuntansi keuangan 1. Akuntansi keuangan 1 di sini untuk mengenai judulnya dulu saya tampilkan. Di sini mengenai persediaan barang dagangan. Ini masih ada yang hadir, saya admit dulu. Nah, persediaan barang dagangan. Slide yang kedua di sini mengenai definisi dari persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu dengan maksud untuk dijual kembali, baik secara langsung maupun melalui proses produksi dalam siklus operasi normal perusahaan. Jadi untuk ditekankan di sini mengenai dari persediaan pada suatu perusahaan itu barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Contohnya kalau misalkan ada sebuah toko elektronik. Di dalam toko elektronik itu kan ada misalkan dipajang AC, ada Magicom dan lain sebagainya. Itu untuk dimaksudkan dijual. Tetapi untuk misalkan AC yang tertempel pada dinding, dimaksudkan untuk pendingin ruangan toko, itu tidak termasuk pada persediaan. Karena untuk dimaksudkan AC yang ditempel di dinding kan tidak dijual. Jadi sampai di sini paham ya, yang dimaksudkan persediaan itu barang-barang yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali. Selanjutnya untuk menentukan persediaan. Menentukan persediaan, jumlah rupiah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah merupakan hasil perkalian kuantitas dengan harga persediaan. Saya yakin kalau untuk yang saya baca dari slide sekarang paham ya, menentukan persediaan. Jadi untuk misalkan menentukan persediaan toko elektronik tadi, rumusnya kan jumlah barang dikalikan dengan harga. Jadi misalkan kulkasnya ada berapa unit, masing-masing harganya berapa di total. Nanti untuk AC-nya ada berapa unit, harganya berapa di total. Misalkan untuk powernya, power ampli ada berapa, power aktif, jumlahnya ada berapa, dikalikan harganya berapa di total, itu untuk menentukan jumlah persediaan. Jumlah persediaan, rupiahnya pokoknya jumlah kan kuantitas dikalikan dengan harga. Yang berikutnya penentuan kuantitas persediaan. Menentukan jumlah persediaan pada saat tertentu, kita bisa menggunakan metode fisik, bisa menggunakan metode perpetual. Metode fisik itu diartikan untuk mengetahui saldo persediaan sebenarnya harus diadakan perhitungan pada saat tertentu. Misalkan di akhir bulan. Jadi pada waktu pembelian barang, pada waktu penjualan barang tidak diadakan pencatatan. Diadakan pencatatan di akhir periode. Berbeda kalau menggunakan metode perpetual. Untuk metode perpetual itu setiap saat diadakan perhitungan. Baik misalkan ada pembelian, ada penjualan, langsung diadakan perhitungan. Sehingga kalau menggunakan metode perpetual, itu untuk setiap saat saldo bisa diketahui dengan pasti tanpa menghitung secara fisik di gudang. Untuk lebih memahami, di sini saya berikan mengenai penjelasan metode persediaan fisik. Seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah persediaan ditentukan dengan cara mengadakan perhitungan terhadap fisik persediaan
yang ada di gudang. Perhitungan fisik ini dilakukan secara periodik. Jadi dihitung fisik, kita masuk ke gudang, kita hitung satu-satu barangnya. Apakah mau dihitung setiap hari di akhir penjualan di malam hari, apakah setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing. Setelah diadakan perhitungan baru bisa mengetahui jumlah persediaan. Untuk di sini saya jelaskan lebih dulu, saya mohon maaf ini agak saya cepatkan ya. Karena untuk waktu kita hanya sekitar 40 menit, maksimal 40 menit. Terus nanti untuk di sini kan ada 35 slide karena harus untuk mata kuliah minggu kemarin dengan minggu hari ini kan digabung. Karena minggu kemarin kan libur untuk tanggal merah. Berikutnya untuk mengenai menghitung harga pokok penjualan. Menghitung harga pokok penjualan di situ, yang pertama kita masukkan persediaan awal, terus kita hitung pembelian bersih. Pembelian bersih itu rumusnya pembelian ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi potongan pembelian dan retur. Jadi kalau ada potongan dan retur itu akan mengurangi. Sehingga ketemu pembelian bersih, sehingga setelah ditambahkan persediaan awal dan pembelian bersih, ketemu harga pokok barang siap dijual. Terus di akhir bulan ketemu persediaan akhir, sisa stoknya berapa, setelah kita kurangi, itu akan ketemu harga pokok penjualan. Jadi nanti walaupun di sini untuk saya kuliah akan saya percepat temponya, tetapi nanti kalau masih ada sisa waktu akan saya ulang atau akan saya berikan kesimpulan. Yang berikutnya mengenai jurnal penyesuaian, rumusnya persediaan akhir dan HPP pada persediaan awal dan pembelian. Untuk jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Contoh untuk mencatat metode persediaan barang. Contoh, persediaan awal barang dagang di gudang sejumlah 4.000 unit dengan harga pokok per unit Rp300. Selama periode bersangkutan dibeli barang sebanyak 10.000 unit dengan harga Rp300 per unit. Pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil perhitungan fisik barang yang ada di gudang, terdapat persediaan yang disebut persediaan akhir sebanyak 5.000 unit dengan harga pokok Rp300. Berapa HPP-nya? Dari informasi contoh kita mendapatkan persediaan awal. Persediaan awal itu kan 4.000 dikalikan 300. Terus kita mendapatkan pembelian bersih 10.000 dikalikan dengan 300. Kita mendapatkan untuk persediaan akhir 5.000 dikalikan dengan 300. Yaitu sisanya yang merupakan HPP. Nah, sesuai dengan rumus di sini. Kita masukkan ke dalam rumus. Persediaan awal 1.200.000, pembelian bersih 3 juta, harga pokok barang siap dijual 4.200.000, persediaan akhirnya kan ada 1.500.000. Berarti setelah kita kurangkan HPP-nya ada 2.700.000. Jurnalnya tinggal kita masukkan persediaan akhir 1.500.000 dan HPP 2.700.000 pada persediaan awal 1.200.000 dan pembelian 3 juta. Kalau kita total debitnya juga 4.200.000, kreditnya sama 4.200.000, berarti seimbang. Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai persediaan menggunakan metode fisik, ini saya lanjutkan dengan metode perpetual. Menggunakan metode perpetual di sini, pencatatan dilakukan secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena dalam metode perpetual, kalau terjadi pertambahan dan pengurangan persediaan dicatat dalam rekening persediaan. Jadi kalau tadi menggunakan metode fisik, mau ditambah beli, mau dijual, itu tidak dicatat setelah nanti pada akhir periode saat diperlukan perhitungan pemeriksaan secara fisik. Kalau menggunakan metode perpetual setiap saat dicatat, kita memerlukan yang namanya
buku persediaan nanti. Di sini kalau untuk saya ringkas mengenai perbedaan metode fisik dan metode perpetual, ini mengenai pencatatan jurnalnya. Intinya kalau untuk metode perpetual masuknya pembelian dan penjualan, tapi kalau nanti untuk yang fisik yang pembelian dan penjualan, kalau yang perpetualan yang berpengaruh langsung pada rekening persediaan. Menentukan nilai persediaan. Yang pertama menggunakan metode arus harga pokok. Harga pokok adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan barang sampai siap dijual atau dikonsumsi. Jadi untuk harga pokok ini merupakan pengeluaran untuk mendapatkan barang sampai siap dijual. Misalkan dihitung dari harga pokok barang, ditambah dengan ongkos angkut, ditambah dengan biaya parkir, dan lain sebagainya, nanti akan dihitung sebagai arus harga pokok barang. Jadi seluruh pengeluaran untuk mendapatkan barang sampai siap dijual atau dikonsumsi. Metode arus harga pokok yang berkaitan pertama di sini menghitung harga per unit, terus menghitung harga pokok penjualan, rumusnya harga per unit dikalikan total harga unit. Persediaan akhir, rumusnya itu pembelian dikurangi penjualan. Terus harga pokok persediaan, rumusnya harga per unit dikalikan persediaan akhir. Berikutnya kalau untuk laba rugi kotor, rumusnya total nilai penjualan ditambah dengan HPP. Metode menentukan harga perolehan persediaan. Yang pertama menggunakan metode identifikasi khusus. Metode ini didasarkan pada harga perolehan dari barang sesungguhnya. Sebagai contoh di sini, ini saya tutup dulu biar tampilan agak besar. Transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada gudang perusahaan ABC selama bulan Agustus 2019 sebagai berikut. Persediaan ini ada 5 unit, pembelian tanggal 5, 13, 24, penjualan tanggal 6 dan tanggal 15. Persediaan akhirnya ada 18 unit, terdiri dari 4 unit pembelian tanggal 5, 7 unit dari pembelian tanggal 13, 7 unit dari pembelian tanggal 24. Silakan dihitung berapa harga pokok persediaan akhir pada 30 Agustus 2019. Di sini sudah ada keterangan, tinggal kita kalikan saja masing-masing sesuai dengan tanggal pembelian. 4 unit dikalikan 1.500. Kenapa dikalikan 1.500? Karena untuk yang 4 unit kan diambilkan dari tanggal 5, tanggal 5 harganya kan 1.500. Sama halnya nanti yang 7 unit dari tanggal 13 dikalikan 3.500. Untuk 7 unit yang paling bawah dikalikan dengan 4.500. Kalau kita total di sini harga untuk total barangnya ada 18 unit, total harganya 62.000. Maka harga pokok persediaan yaitu sebesar Rp62.000. Nah, yang kedua kita menggunakan metode rata-rata. Metode rata-rata itu rumusnya kalau rata-rata sederhana, harga rata-rata per unit itu harga total harga beli dibagi dengan total transaksi. Jadi saya ulangi, harga rata-rata per unit rumusnya total harga beli dibagi total transaksi. Silakan di sini soalnya sama yang tadi, kita diminta berapa rata-rata harga per unit dan harga pokok persediaan. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, persediaan pembelian sebanyak 3 kali, masing-masing kita total 28 unit. Jumlah total pembelian harganya ini ada 19.500.
tinggal kita masukkan total harga belinya ada 19.500 dibagi banyak transaksinya 4, ketemu 4.872. 4.875, maaf. Sehingga untuk persediaan akhirnya itu kan 28 dikurangi dengan 10 untuk penjualannya, ketemu 18 unit. Harga pokok persediaannya 4.875 dikalikan 18, sehingga ketemu harga pokok persediaan 87.750 rupiah. Nah, kita menggunakan untuk yang rumus rata-rata tertimbang. Rumusnya rata-rata tertimbang itu harga rata-rata per unit, yaitu total harga unit beli dikalikan total unit beli dibagi dengan total unit beli. Ini untuk soalnya sama yang tadi, dihitung saja harga rata-rata per unit dan HPP-nya sebagai berikut. Ini kita tambahkan hasil perkaliannya, karena kita harus mengetahui total harga unit beli. Setelah dihitung, ketemu hasilnya 130.500 dibagi dengan 28, kan ketemu 4.660. Persediaan akhirnya sama, 18 unit. Harga pokoknya 4.660 dikalikan 18, harga pokok persediaan 83.880. Terus ini yang kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Kita harus nanti bisa menghitung berapa untuk harga dari berdasarkan harga per unit berdasarkan rata-rata. Penentuan harga rata-rata dengan menggunakan metode rata-rata bergerak dapat dilakukan dengan cara membuat suatu tabel kartu persediaan. Jadi kalau menggunakan rata-rata bergerak metodenya untuk menghitung harga pokok persediaan, silakan menggunakan kartu persediaan seperti di bawah ini. Judulnya kartu persediaan barang. Terus silakan untuk mengenai kolomnya, di situ dibagi kolom tanggal, pembelian, penjualan, dan saldo. Untuk pembelian, penjualan, dan saldo dibagi 3 kolom, ada unit, harga per unit, dan total. Nah, untuk soalnya sama dengan yang tadi, silakan dihitung berapa harga rata-rata per unit dan harga pokok persediaan menggunakan metode rata-rata bergerak. Kita membuat saldo persediaan barang. Yang pertama kita masukkan untuk saldonya tadi 5, harga per unit 10, totalnya kan berarti totalnya ada Rp50.000. Nah, kita lanjutkan setelah menghitung dari saldo dimasukkan baris pertama. Sekarang yang kita masukkan pembelian, kan tanggal 5 pembelian di sini. Pembelian kita masukkan di kolom pembelian 5 unit, harganya 1.500. Terus untuk totalnya kan 7.500. Ini 5 dikalikan dengan 1.500 ketemu 7.500. Saldonya untuk sekarang kan 5 tambah 5 berarti ada 10. Nah, di sini kita bisa mendapatkan angka 5.750 itu dari 10.000 ditambahkan 1.500 dibagi 2. Kan 11.500 bagi 2 ketemu 5.750. Totalnya tinggal kita kalikan 10 kali 5.750. Pada saat penjualan tidak ada masalah, kita langsung masukkan kolom penjualan. Saldonya tinggal kita turunkan 10 kurangi 3 ada 7. Harganya tetap 5.750. Tanggal 13 di sini ada pembelian. 7 tambah 8 berapa? 15 saldonya. Sekarang rata-rata harga per unitnya itu 5.750 ditambah dengan 3.500 dibagi 2. Hasilnya 4.550. Sama halnya untuk yang tanggal 7 penjualan, tinggal kita ambil 5 kurangi 7, sisanya 8. Terus tanggal 14 pembelian,
18 jadinya harga per unitnya berarti 4550 ditambah 4.500 dibagi 2 ketemu 4.522, totalnya 81.400. Jadi yang kita perhitungkan kalau menggunakan rata-rata bergerak saat ada pembelian, menentukan harga per unitnya itu harga per unit yang pertama ditambah dengan harga unit pembelian dibagi 2. Ketemu harga per unit yang baru. Nah, setelah kita belajar untuk yang season pertama, saya lanjutkan untuk season yang kedua. Season yang kedua di sini untuk mengenai persediaan barang dagangan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Berarti kalau kita simpulkan mengenai metode pencatatan persediaan barang dagangan itu ada sebanyak 3. Yang pertama menggunakan metode rata-rata, yang kedua menggunakan metode FIFO, yang ketiga menggunakan metode LIFO. Nah, kita langsung masuk ke dalam metode FIFO. Mengenai metode FIFO, metode FIFO itu kepanjangannya kan first in first out. Metode penentuan persediaan dengan menggunakan anggapan bahwa barang yang paling dulu masuk atau dibeli akan keluar atau dijual lebih dahulu. Paham ya? First in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Barang yang kita beli itu akan dijual lebih dulu. Atau kalau dalam pabrik, barang yang masuk pertama di gudang itu yang akan diproses pertama. Sehingga barang yang ada dalam persediaan dianggap berasal dari pembelian terakhir. Jadi sisa persediaannya itu merupakan pembelian yang terakhir. Sama untuk yang metode sebelumnya, di sini untuk yang FIFO ataupun LIFO nanti mengenal metode fisik dan perpetual. Untuk perpetual itu intinya tadi setiap saat diadakan perhitungan kita menggunakan kartu persediaan. Tapi kalau fisik hanya dihitung saat tertentu saja. Di sini untuk contohnya bulan Mei PT Sinar punya transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 persediaan, tanggal 5 pembelian, tanggal 6 penjualan, tanggal 13 melaksanakan pembelian, tanggal 15 melaksanakan penjualan, tanggal 24 melaksanakan pembelian. Nah, kita untuk menentukan persediaannya silakan dibuat kartu persediaan seperti yang ada di monitor sekarang. Tanggal 1 masukkan saldo. Tanggal 5 pembelian. Kalau tadi menggunakan rata-rata saldonya tetap 1, tapi kalau menggunakan FIFO saldonya bertambah. Jadi saldo yang pertama kita turunkan dari persediaan. Saldo yang kedua dari pembelian. Nah, sekarang tanggal 6 melaksanakan penjualan. Penjualan sebanyak 3. Harganya kenapa di sini ketemu 10.000? Karena untuk yang pertama di sini saldonya 10.000. Ingat, first in first out. Masuk pertama dijual pertama. Harganya 10.000 bukan yang 1.500. Nanti kalau 1.500 kita pakai yang metode kedua, last in first out. Paham ya? Di sini harganya 10.000 karena FIFO. Ketemu 30. Saldo kita turunkan 5 kurang 3 tinggal 2. Yang lain tinggal kita turunkan ada lagi sisa 5. Pembelian membentuk baris baru. Penjualan sebanyak 7. Yang 2 kita ambilkan 10.000. Yang 5 kita ambilkan dari 1.500 harganya. Sehingga untuk mengenai saldonya tinggal 8. Pembelian lagi 10 menambah baris baru. Kalau untuk menggunakan metode fisik tidak diadakan perhitungan terus, pokoknya pada saat diperlukan baru dihitung. Di sini untuk persediaan barang siap dijual yaitu ada 5, ditambah 5, ditambah 8,
ditambah 10 totalnya ada 28. Untuk lakunya ada 3 tambah 7 laku 10. Berarti kan persediaan akhirnya ada 18. Nah ini. Persediaan akhir ada 18. Untuk yang 8 unit itu diambilkan dari tanggal 13. Untuk yang 10 unit diambilkan dari tanggal 24. Jadi sisanya itu kan merupakan pembelian yang terakhir. Nah ini 10 unit dan 8 unit sisanya di situ. Tinggal kita hitung totalnya 73 sehingga harga pokok persediaannya 73.000. Harga per unitnya dibagi 18 ketemu 4.056 rupiah. Setelah kita belajar menggunakan metode FIFO, kita belajar menggunakan metode yang LIFO. Untuk metode LIFO itu yaitu metode last in first out. Metode persediaan berdasarkan dengan menggunakan anggapan bahwa barang yang paling terakhir masuk atau dibeli akan keluar atau dijual lebih dulu. Barang yang ada dalam persediaan dianggap berasal dari pembelian bersih. Saya ulangi, barang yang ada dalam persediaan dianggap berasal dari pembelian pertama. Jadi saya ulangi di sini untuk metode last in first out, ini untuk maksudnya masuk terakhir keluar pertama. Masuk terakhir keluar pertama. Jadi masuk yang terakhir malah diproses pertama. Sehingga ada anggapan bahwa barang untuk yang paling terakhir itu yang masuk atau dibeli akan dijual lebih dulu. Sehingga persediaannya merupakan pembelian pertama. Untuk soalnya sama dengan yang tadi, tinggal kita masukkan ke dalam FIFO perpetual. Untuk saldo sama, pembelian sama, membentuk baris baru. Yang beda di sini pada saat penjualan kita menggunakan harga yang terakhir, harga 1.500. Karena masuk terakhir keluar pertama. Sehingga saldonya ada 5 dan 2. Pembelian sama untuk ditambah dengan baris baru. Saat penjualan juga diambilkan dari harga terakhir, yaitu diambilkan dari harga 3.500. Tinggal kita turunkan saldonya 5, 2, dan 1. Kan 8 dijual 7. Pada tanggal 24 di sini ada pembelian 10. Tinggal kita membuat baris baru. Kalau untuk menggunakan yang LIFO fisik, kita juga menghitung di saat terakhir. Nanti untuk harganya berarti tinggal harga dari yang pertama. 5 unit dari harga tanggal 1, 5 unit lagi dari tanggal 5, 8 unit dari tanggal 13. Jadi sisanya itu merupakan dari persediaan dan pembelian di awal. Ini 5, 5, dan 8. Kan sisa 18 unit. Sehingga untuk harga pokok persediaan ada 85.500 dibagi dengan 18 ketemu untuk harga per unitnya 4.750 rupiah. Nah, di sini untuk sebagai latihan soal, nanti saya berikan mengenai cara diminta untuk menghitung berapa harga per unit, metode persediaan, dan nilai persediaan akhir. Silakan dijawab menggunakan metode FIFO fisik dan perpetual. Yang berikutnya LIFO fisik dan perpetual. Tadi untuk saya jelaskan mengenai perhitungan di dalam perusahaan, silahkan untuk menggunakan yang metode rata-rata, menggunakan metode LIFO, apakah menggunakan metode FIFO, di dalam perusahaan silahkan diperbolehkan. Tetapi nantinya untuk di dalam perpajakan, untuk metode persediaan yang diperbolehkan, hanya menggunakan FIFO dan rata-rata. Jadi sebaiknya perusahaan langsung saja menggunakan metode FIFO dan rata-rata. Karena kalau menggunakan metode LIFO,
nanti untuk di perpajakan harus menghitung ulang. Supaya tidak menghitung ulang, harus digunakan untuk yang metode FIFO dan metode rata-rata. Mengingat karena untuk menggunakan metode yang last in first out, itu nanti kan bisa menimbulkan resiko. Contohnya last in first out, barang yang masuk terakhir dijual pertama. Nanti kalau mengingat barangnya ada barang kadaluarsa kan malah tidak laku, barang rugi. Terus nanti kalau barang semakin lama disimpan kan bisa juga rusak. Sehingga untuk yang diperbolehkan hanya yang FIFO dan rata-rata dengan alasan-alasan tersebut. Silakan bisa disiapkan kertas, alat tulis, ini untuk mengenai tugasnya. Silakan bisa di screenshot atau bisa dipotret lebih dulu. Untuk sebelumnya di sini saya ulang sebentar kesimpulan hari ini mengenai persediaan barang dagangan. Saya harapkan mahasiswa paham apa yang dimaksud dengan persediaan. Terus mahasiswa bisa memahami metode-metode pencatatan persediaan. Memahami menentukan persediaan hanya dikalikan jumlah dan harga. Berikutnya ini ada metode fisik dan perpetual. Pokoknya kalau fisik ada pembelian, penjualan, penambahan, pengurangan, tidak diadakan pencatatan. Pokoknya dicatat nanti atau diadakan misalkan di akhir periode, misalkan di akhir bulan. Perpetual setiap saat diadakan pencatatan. Nah ini metode persediaan fisik. Terus menghitung HPP, jurnal penyesuaian. Ini contohnya untuk menghitung harga pokok penjualan. Terus metode perpetual. Jadi untuk mahasiswa memahami yang di awal ini metode persediaan fisik dan metode perpetual. Intinya kalau untuk yang perpetual, silahkan digunakan kartu persediaan. Ini untuk menghitung arus harga pokok, menghitung nilai persediaan. Jadi untuk nilai persediaan yang terakhir terdapat pada sebuah toko atau perusahaan itu berapa, kita bisa menggunakan metode identifikasi khusus. Jadi berdasarkan untuk pembelian yang nyata, berdasarkan tanggal yang sudah dicatat. Nah ini masih identifikasi khusus untuk unitnya ini sudah dicatat berdasarkan tanggal-tanggal pembelian. Tadi supaya lebih jelas sudah saya berikan contoh-contohnya. Yang kedua silakan menggunakan metode rata-rata dibagi 3, ada metode rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, ada rata-rata bergerak. Silakan dipahami mengenai kartu persediaan. Nah, yang penting kalau untuk menggunakan metode FIFO dan LIFO, yang dipahami di sini kalau first in first out, masuk pertama, keluar pertama. Masuk pertama, dijual pertama. Berarti nanti untuk sisa barang persediaan, itu harganya berdasarkan pembelian terakhir. Karena barang-barang pertama kan sudah dijual, sudah laku. Sebaliknya kalau untuk yang metode LIFO, ini untuk persediaannya berarti untuk pembelian yang pertama. Karena untuk yang dijual dulu barang-barang yang masuk terakhir. Jadi kalau metode last in first out, itu masuk terakhir dijual pertama. Sama ada FIFO fisik, ada FIFO perpetual. Kalau yang fisik silakan nanti diurak-urak, dihitung dicatat pada selembar kertas di situ supaya mempermudah. Kita tinggal nanti persediaannya berapa, pembeliannya berapa di total, dikurangi dengan semua penjualan, ketemu untuk yang persediaan akhir. Terus kita masukkan berdasarkan rumusnya, apakah fisik, apakah perpetual, apakah yang FIFO, apakah yang LIFO, itu untuk menentukan harga per unit persediaan terakhir. Nah, ini untuk mengenai soal.
Demikian untuk perkuliahan hari ini, semoga bermanfaat. Nanti untuk videonya saya upload di Siakat, PPT-nya juga, silahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau masih ada yang bingung, kita bisa lanjut pada grup WA.